seperti itu. Karena untuk faktor-faktor bunuh diri sendiri, ini yang saya sampaikan juga kepada publik. Karena kemarin beredar bahwasanya sumber bunuh diri itu yang disorot adalah adat istiadat. Itu saya nggak terima sih. Pak, cuma dia nikmatin itu karena itu yang pasti juga nggak akan maksudnya hal kayak gini pasti nggak akan abadi. Tuhan itu kan melihat kegigihan kita, daya juang kita. Cahaya itu terlihat tatkala ada kegelapan. Benar. Jadi gelap itu nggak selamanya buruk. Berarti permasalahan itu bukan musibah. Bukan, berkat Tuhan. Terus ketika lihat teman tiang yang profesi dokter, perempuan, cantik, punya suami, yang ngayomi dan lain-lain. Kalau saya iri berarti itu saya yang gila. Karena karmanya dia beda. Lahir kita beda dan pola hidupnya, pendidikan beda, yang jalan ditempuhnya beda. Itu yang hal iri adalah hal kebodohan manusia. Iri adalah hal kebodohan manusia. Dan diam itu pasti refleksinya adalah renungan. Dan renungan itu pasti ada namanya evaluasi atau mulat sarira. Dan tatkala evaluasi itu timbul dengan keheningan, maka kita akan muncul yang namanya kata sadar. Kesadaran. Sadar inilah yang namanya wujud dari awal menuju pada Tuhan. Iya, kebangkitan spiritual itu pondasinya kesadaran diri. Pasti ada solusi. Selamat datang di WS Arta TV, tempat di mana kami bicara cerdas dan selalu ada solusi. Hari ini kita akan menyelami sebuah topik yang pernah kita merasa hidup ini terlalu berat. Pernahkah kita atau orang di sekitar kita merasa ingin menyerah? Hari ini kita membahas sebuah topik yang sering disembunyikan, tapi nyatanya makin sering terjadi. Apakah itu ulah pati? Apakah ini pilihan akhir ataukah ada jalan yang pulang yang tidak kita lihat? Bersama Santi Dharma Chandra, kita akan mengupas sisi spiritual, adat, hingga realita zaman yang membuat banyak orang kehilangan makna hidupnya. Mari duduk tenang, dengarkan, dan renungkan bersama. Karena mungkin ini bisa menyelamatkan seseorang yang ada dan yang sedang lagi frustasi. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Astuggara atas kesempatannya untuk Pak WS Arta. Ceria sekali hari ini ya. Semangat selalu. Itu yang harus perlu dicontoh oleh penonton setia WS Arta TV tentunya. Iya Ibu, terima kasih banyak. Kembali lagi kita. Karena ternyata Bali adalah tempat pariwisata dan Bali adalah tempat di mana kita di sini bersenang-senang. Dan di Bali juga merupakan tempat-tempat hiburan yang begitu banyak. Dan orang-orang seluruh dunia datang ke Bali. Orang-orang seluruh dunia datang ke Bali dan terhibur di Bali. Atas situasi, seni, alam, dan lain sebagainya. Akan tetapi Bu, kenapa di Bali terjadi tingkat bunuh diri tertinggi di Indonesia? Oke, baiklah. Sebelumnya Om Swastiastu, Om Awi Genamastu Namo Sidem, karena ini memang kejadian yang luar biasa, khususnya yang ada di Bali. Karena kita lihat bahwasanya Bali adalah pusat spiritual yang ada di Nusantara ini, dan Bali juga pusat pariwisata, pusat adat budaya yang ada di Indonesia ini. Itu harus kita akui memang seperti itu. Kadang orang mau healingnya kemana? Ke Bali. Nah itu yang harus kita jadikan mulat sarira. Karena kejadian ulah pati ini adalah sebuah kode alam. Kode alam. Karena Tuhan tidak akan pernah memberikan suatu kejadian kalau tidak ada pesan. Pentingnya kita harus mulat sarira, evaluasi diri. Mungkin ini juga bisa disebut sebagai teguran Tuhan buat kita semua. Apa yang harus dibenahi dalam ini. Jadi bagaimana peran pemerintah, peran Wiku dan Nata, peran pemuka agama, terus peran sebagai umat dan masyarakat. Pasti ada yang salah di sini.
seperti itu. Bukan kita untuk menyalahkan, enggak, tapi sebagai lebih tahu apa yang harus kita perbaiki seperti itu. Karena untuk faktor-faktor bunuh diri sendiri, ini yang saya sampaikan juga kepada publik. Karena kemarin beredar bahwasanya sumber bunuh diri itu yang disorot adalah adat istiadat. Itu saya nggak terima sih. Dalam arti adat istiadat di Bali sendiri ini kan sudah ada sejak zaman dulu, zaman leluhur zaman dulu, udah lama banget. Tapi dalam realitanya zaman dulu fine aja, nggak ada kasus ulah pati yang seheboh sekarang. Pasti ada di luar itu. Sebentar Bu, adat istiadat kok dikatakan menjadi penyebab ulah pati? Nah kemarin tuh di WhatsApp, Tiang kan ada grup WhatsApp juga. Nah ada Ratu Pedanda juga mendapatkan sebuah kuesioner WhatsApp, pesan, survei kejadian ulah pati ini. Yang disorot adalah tekanan mental ketika melakukan adat istiadat. Bisa dianggap kayak waktu untuk membanjar ini terlalu lama sampai lupa pekerjaan, terus atau biaya Banten mahal dan lain-lain gitu kan. Kenapa adat istiadat itu yang disoroti gitu loh? Selama dijadikan dulu kambing hitam. Dijadikan kambing hitam. Itu yang Tiang nggak terima. Karena kebanyakan kemarin yang Tiang lihat kasus-kasus ulah pati ini dari tahun 2024, Tiang itu sudah speak up tentang ulah pati ini. Even itu masih belum ada yang aware waktu itu. Karena takutnya ini akan menjadi percikan api yang akan buat Bali ini nggak ajak lagi. Itu yang sudah saya lihat dari tahun 2024. Ya. Faktornya apa? Faktor asmara, patah hati nggak direstuin, cinta. Terus ada juga faktor pinjol. Terus faktor yang hal-hal yang memang komunikasi hubungan antar keluarga dan lain-lain. Nggak ada hubungannya dengan adat istiadat. Semalam Tiang juga komunikasi sama orang adat istiadat. Misal kalau nggak bisa membanjar, contohnya beliau seorang pegawai negeri lah, yang harus kerja atau kerja kantoran, yang memang office hour dan lain-lain. Oh Tiang nggak bisa ngebanjar. Oh bisanya pas hari libur atau apa. Yang penting komunikasi aja sama tetangga, sama banjarnya. Apa susahnya sih komunikasi? Nggak ada yang sulit kok. Iuran banjar pun nggak ada yang mahal. Per bulan aja dulu Tiang cuma 25.000. Nggak mahal kan? Sangat tidak mahal. Untuk zaman sekarang itu bisa dijangkau. Kalaupun tidak memiliki uang 25.000 untuk seperti kayak untuk memberikan kewajibannya ya sebagai kita warga gitu kan. Turunan dah. Kita tinggal bilang aja sama Pak Juru Bendesa, Pak Juru Tiang nggak mampu ini itu. Beres kan? Pak Juru Bendesa itu pasti dengan bijak akan mengerti dan memahami. Misal nih, upacara di pura atau apa. Kalau yang menyudutkan adat istiadat nih ya. Ini karena Tiang sendiri tuh sering terjun ke masyarakat, sering ngiring kegiatan Sulingge, Ratu Pedanda, sering kegiatan untuk ngayah dan lain-lain gitu ya. Jadi misal Karya Agung aja, kita lihat untuk Karya Agung di pura. Itu kan minimal terjadinya Karya Agung paling singkat itu 30 tahun sekali. Ada yang 100 tahun sekali. Apa yang diberatkan? Kan tidak tiap tahun. Tidak 6 bulan, paling 6 bulan kan yang odalan. Dan odalan pun pasti akan dipertanggungjawabkan oleh seluruh desa. Bukan sendiri, gak dibebankan sama manusia satu doang. Terus apa yang stres? Ketika ngaben pun kalau ngaben massal ada subsidi. Dan diringankan. Dan masyarakat juga bantu. Apa yang dipermasalahkan? Gak ada. Misal, Bantennya harga mahal. Tergantung. Sekarang Mulat Sarirar dulu. Memikirkan Banten atau gengsi. Contohnya, Banten ini kan ada jenisnya. Ada alit untuk yang niste, madya, sama utama. Kalau mampunya alit aja, Titiang aja kalau otonan juga ambil alit nggak gengsi kok. Mampunya segitu. Dan selesai. Didoakan yang penting kan. Sebagai wujud bakti kita dan eling lah tentang kita lahir ini di dunia ini itu apa. Kalau bisanya alit tapi habis itu utang pinjol agar dilihat orang banyak, utang pinjol beli Banten yang banyak, terus habis itu tekanan batin, yang salah kan ego manusianya, ya kan?
Bali ini, di Indonesia yang punya pantai nggak Bali aja loh, banyak kan. Seluruh Indonesia pesisir pantai. Tapi kenapa wisatawan domestik, wisatawan luar negeri memilih Bali? Karena adat budaya. Jangan sampai ya adat budaya ini dijadikan kambing hitam sehingga anak-anak muda membenci adat budayanya sendiri. Itu yang saya nggak terima. Saya nggak mau kayak gitu. Adat budaya ini nyawa loh. Adat budaya bisa mencegah hal-hal yang kurang baik. Daripada anak tawuran, daripada anak main game terus, megambel di Banjar, menari, hal baik. Apa yang dipermasalahkan? Tidak ada. Coba diteliti lagi. Kasus-kasus tentang psikologis manusianya, kekuatan mentalnya. Peran pemerintahnya bagaimana? Ini semoga ada pemerintah yang lihat ini ya. Penyuluh-penyuluh agama. Sudahkah turun ke desa-desa, ke Banjar-Banjar, masyarakat dikumpulkan? Sudahkah? Kalau ada bolehlah nanti kolaborasi. Misal Santi hadir untuk ke sana atau buat penyuluh-penyuluh boleh. Santi juga semangat kok. Gak masalah. Demi kebaikan. Demi semua. kebaikan. Adakah untuk penguatan rohani dan spiritual? Kan itu juga wewenang dari pemerintah. Kalau untuk penyuluh-penyuluh dulu kan ada penyuluh pertanian dan lain-lain kan ada kan di setiap sektor-sektor. Kalau penyuluhan agama, spiritual ada nggak? Pasti ada dong. Tapi bagaimana untuk kinerjanya? Itu yang penting. Masyarakatnya dikumpulkan di Wantilan, di Banjar. Nanti ulah pati ini loh lontarnya ini. Nanti kalau ulah pati 60.000 tahun arwahnya tidak bisa bebas. 60.000 tahun. 60.000 tahun. Itu udah ada lontar. Dan belum tentu kalau reinkarnasi pun bisa menjadi manusia. Bisa jadi hewan melata atau seperti apa. Hal yang kita bisa melakukan karma baik adalah ketika kita lahir menjadi manusia. Seperti itu. Kalau kita mengungkap sisi niskalenya, ya ini yang Tiang pelajari. Semalam itu Tiang diskusi juga, Sarang Ratu juga kan. Kenapa sih kok ada kejadian ulah pati? Itu ada yang salah jalur dari leluhur. Salah jalur leluhur, itu hal niskala. Kenapa? Misal, si A ini seharusnya tempatnya di lokasi ini. Perannya hidupnya seperti ini. Tapi dia tidak bisa memerankan itu, dia memilih di peran lain, di tempat lain, maka bentrokan energi ini yang tidak seimbang. Pergolakan batin, pikiran inguh-inguhan, gak bisa nyaman dalam hidup, gak kuat mental, akhirnya bisa ulah pati. Jadi pentingnya kita mengenali jati diri, pentingnya kita bisa mengenali diri kita. Kenali dirimu, kau akan mengenali Tuhanmu. Itu yang penting. Itu yang penting dalam manusia. Berarti kalau kita mau mengenali Tuhan kita, kita harus benar-benar mengenali diri kita. Benar, karena badan kita ini juga sudah dijelaskan sama idola saya, Albert Einstein ya. Tiang kan mengidolakan Albert Einstein karena beliau memang mengerti hukum fisika energi. Dalam diri manusia ini ada partikel kecil yang memang sebagai gambaran wujud semesta. Nah, itu sudah ada di ajaran Hindu. Bahwasanya manusia ini kita kan buana alit. Dan semesta ini, energi Tuhan ini adalah buana agung. Itu sudah ilmu Hindu ini sudah diakui di Eropa. Seperti itu. Makanya ketika kita ingin melihat dunia semesta, kita harus bisa melinggihkan beliau dalam diri kita, atman kita, jiwa kita, seperti itu loh. Jadi itu pentingnya yang harus di dunia ini juga buat teman-teman ketika nyerah hidup ya. Ini ya juga setiap manusia tuh pasti ada permasalahannya. Pak W.S. Arta pasti juga problem hidup. Titiang juga pasti punya, Chandra juga punya. Semua di dunia ini pasti memiliki ujian hidup. Tapi bagaimana cara memandang ujian hidup itu sebagai proses, bukan sebagai kutukan. Banyak orang, aduh ini ada masalah ini, aduh mati gue kayak gitu, aduh ini, aduh ini kayak nggak bisa ini tuh. Udah ngeluh aja. Coba hening dulu. Masalah ada itu kan kayak air keruh. Air keruh kan. Kita butuh hening dulu, diam dulu untuk melihat situasi, mengenali diri kita dan mengandalkan Tuhan. Seperti itu. Ini menarik. Kalau umpamanya ada masalah dan terjadi kebuntuan, diam dulu, hening dulu. Dan tidak boleh memutuskan apapun. Belum, jangan memutuskan suatu keputusan dalam kondisi marah
atau kalut. Jangan. Karena itu nggak stabil dalam jiwanya. Masih belum bisa stabil. Banyak orang menyesal, misal nih, permasalahan rumah tangga deh. Cekcok, marah sama suami, marah sama istri. Udah puncak-puncaknya marah, oh nanti saya ceraikan kamu, saya ini kan kamu. Padahal ucapan cerai itu nggak boleh. Udah tiba-tiba marah berhari-hari, udah berkas di pengadilan. Habis itu nanti suaminya nyesel. Pas lihat istrinya udah jadi janda cantik. Aduh gila nih, gue nyesel. Gue nyesel, makanya jangan ambil keputusan pas waktu emosi. Tenang dulu, ya. Oke. Tadi dikatakan bahwa ulah pati itu Bu Santi tidak setuju dengan kejadian-kejadian yang disangkut pautkan dengan adat istiadat. Sangat tidak setuju. Karena adat di Bali itu begitu fleksibel sebenarnya. Sangat fleksibel. Dan bukan kaku yang sampai orang-orang katakan itu. Benar. Bukan. Karena tergantung dari sisi mana kita mampunya untuk melaksanakannya dan mengkomunikasikannya. Nah sekarang kenyataannya Bu Santi. Bahwa kenyataannya di Bali memang banyak terjadi ulah pati atau bunuh diri itu. Iya. Kira-kira menurut Bu Santi apa penyebabnya? Faktornya itu kan gini ya. Ini kan Tiang kan dari Jakarta. Melihat terjun langsung karakter orang-orang Bali seperti itu kan. Orang Bali ini kan lebih polos dari orang Jakarta ya. Tak akuin polos mereka. Baik-baiklah sama siapapun. Dan karena kepolosan ini kadang kayak kemarin kasus yang perempuan yang di Tukat Bakung ya, yang terjun itu kan pinjol. Pinjol cuma berapa juta itu langsung mengakhiri hidup. Mentalnya belum ada. Mentalnya digertak dikit, diancam dikit udah langsung aduh kayak depresi, udah kalut banget, udah takut banget kayak gitu. Terus apalagi belajar untuk kita harus berani mengeluarkan pendapat. Kita harus berani untuk speak up. Kita harus tahu memiliki punya ruang untuk mengekspresikan diri kita, unek-unek kita, curhat kita. Makanya pentingnya peran pemuka agama. Seperti itu kan. Faktor-faktor orang lain itu kan banyak juga judi online kayak gitu-gitu. Itu kan yang bikin pemikiran itu memaksa keadaan, yang nggak punya uang jadi harus caranya uang ini gimana, belum lagi keluarga cekcok dan lain-lain. Terus komunikasi juga nggak lancar, dalam arti dianya kayak nutup diri dan lain-lain. Terus kalut, balik lagi ke kemelekatan juga tentang masalah asmara. Kemarin juga yang bunuh diri tahun kemarin tuh ada yang karena putus cinta mengakhiri hidup dan lain-lain gitu. Hidup ini nggak ada yang harus dilekati loh. Anggap aja manusia yang hadir di dunia ini, baik orang tua, baik suami, baik istri, baik anak, itu adalah sebuah media yang Tuhan berikan kita untuk mencari karma baik. Jangan menaruh harapan bahagia sama mereka. Taruhlah harapan itu dalam diri kita. Dalam diri kita. Oh nanti kalau saya nggak nikah sama pacar saya mati aja deh. Saya stres, saya puyeng kalau nggak sama laki saya gini. Frustasi terjadi karena harapan tidak sesuai dengan kenyataan. Itu sehingga menyebabkan frustasi itu. Gak ada kok kalau Titi yang ngayah di Banjar atau di mana di Pura atau Paskarya. Gak ada tuh orang ngayah sambil nangis. Gak ada. Makanya jangan pernah ngefitnah kalau adat istiadat itu sebagai sumber ulah pati. Gak ada. Sekarang gini Bu. Kalau kita bicara mental, berarti itu datangnya dari lahir. Ya. Lahir itu datang dari didikan orang tua, dari lingkungan. Dari lingkungan juga. Oke, kita bicara dari lahir. Kalau dalam ajaran Siwa, Siwa Tattwa, itu jelas-jelas dikatakan bahwa peran Dewa Siwa ada di muka bumi ini adalah sebagai pemerlina, melebur lah, menyakiti, ya, dan menyiksa. Ternyata peran Dewa Siwa ini adalah memberikan pelajaran kepada kita semua untuk kita supaya dikuatkan. Seperti apa? Seperti orang yang pergi ke gym, kan mereka menyakiti otot mereka, mereka menyiksa badan mereka
Mereka membuat lelah semua yang ada di tubuh mereka. Untuk apa mereka lakukan itu? Ya untuk dikuatkan. Untuk sehat juga. Untuk sehat, untuk dikuatkan. Iya. Begitupun kalau kita bicara mental. Kalau kita di Bali, kalau saya lihat di Bali, saya setuju dengan kata Bu Santi. Orang Bali itu baik-baik. Orang Bali itu polos-polos. Realitanya, karena kan dia udah lama Ya. besar di Jakarta, tahu Sehingga, gimana perbedaannya. sehingga saking itu semua, Bu, orang tua kita terlalu memanjakan kita. Orang-orang kita menyiapkan segala sesuatunya. Orang-orang tua kita melindungi atas apa ketidaksesuaian kita. Dan orang-orang tua kita selalu memanjakan kita dan mengerjakan sesuatu yang memang seharusnya anak itu dikerjakan oleh orang tua kita. Sehingga kadang-kadang perkembangan mental daripada psikologi anak ini menjadi begitu lemahnya tatkala mereka menghadapi permasalahan-permasalahan hidup. Tadi Bu Santi udah jelas mengatakan bahwa manusia itu pasti ada masalahnya. Pasti. Nah, bagaimana kita menyiapkan supaya mental anak-anak kita ini mandiri, kuat, kokoh, dan terus berjuang survive? Iya. Caranya adalah membiarkan anak ini mendapatkan permasalahan hidup itu, Bu Santi. Kalau mereka sudah terbiasa menghadapi permasalahan hidup yang tidak begitu kita manjakan, sehingga mereka benar-benar siap ke depannya. Dan ada juga doa orang Amerika pernah saya dengar saya pernah nge-gym. Ya, Kamu tahu nggak doanya orang Amerika apa kata dia? Mungkin tidak semuanya, Bu. Doanya adalah, ya Tuhan, berikanlah anak kami masalah, katanya dia. Akan tetapi kuatkanlah dia. Kalau kita, ya Tuhan, hindari anak kami masalah. Nah, pendapatnya Bu Santi gimana itu? Seperti ini. Guru spiritual terbaik itu kan leluhur kita sama alam semesta ya. Kita akan dibentuk oleh suatu kejadian-kejadian yang ada di alam semesta. Contohnya ini untuk berbicara tentang parenting yang ada di Bali, ya itu bagaimana untuk mendidik anak dan lain-lain. Kalau untuk yang lihat juga parenting di Bali juga cukup bagus dalam arti mendidik anak dengan ramah tamah dan lain-lain. Mungkin kalau untuk Pak W.S. Arta sendiri sebagai orang Bali juga tahu lebih detail yang Pak W.S. Arta sampaikan tadi seperti itu kan. Benar, untuk saya sangat setuju dengan Pak W.S. Arta bahwasanya anak itu perlu untuk diasah instingnya untuk menyelesaikan sebuah permasalahan. Itu sangat penting sekali. Contohnya kadang berkat Tuhan itu muncul dari sebuah permasalahan. Berkat Tuhan, anugerah Tuhan muncul dari sebuah permasalahan. Kita tidak bisa melihat cahaya Tuhan kalau kita tidak mengalami gelap. Contohnya, saya di Jakarta dulunya hidupnya kayak gimana? Divorce. Terus habis itu kehilangan uang miliaran. Saya di Bali juga pernah loh, saya kan yang juga cerita kondisi di Bali dulu kerja juga serabutan. Jualan Indomie pernah. Ini baru pertama nih saya berbicara di W.S. Arta, dulu di Renon yang pernah jualan gorengan, jualan Indomie sambil ada siaran radio. Kerja di radio waktu itu, sempat salah satu radio di Bali. Terus habis itu dari situ saya bisa tetap enjoy, tetap nikmati prosesnya yang dari Tuhan. Astungkara dibukakan jalan, bisa untuk ngonten di channel Santi Dharma Chandra, bisa diundang di W.S. Arta TV, bisa dengan kegiatan-kegiatan dengan gubernur, dengan wakil gubernur, maksudnya bisa kegiatan dengan sulinggi-sulinggi, pemuka agama dan lain-lain. Itu adalah hidup yang tidak pernah tiang bayangkan. Tapi dalam kesakitan dulu yang diterpa di masa lalu itu menjadikan pribadi yang luar biasa, bijak menempatkan diri. Jadi buat siapapun ketika ada permasalahan ujian hidup itu bukan akhir dari segalanya. Tapi Tuhan menyiapkan pribadi kita yang baru agar siap ditempatkan dengan hal baru. Dan jangan mengeluh, jangan stuck dalam perjalanan hidup itu. Nikmati saja, nggak apa-apa. Tiang dulu ya kan sempat tinggal di Renon, nggak punya motor Pak W.S. Arta. Tiang dari Jakarta ke Bali waktu itu ngelamar kerja lewat email. Dulu memang sambil ngonten-ngonten lah waktu itu kalau libur ke pura atau apa gitu kan. Tiang nyewa motor orang Kesiman.
harganya per bulannya itu 250 sewa motor sebulan. Tahu nggak motor apa? Motor yang masih apa itu kayak ada ininya itu loh, apa itu? Giginya. Ada giginya itu. Udah motor udah kalau bisa dibilang kayak nggak layak gitu. Cuma dia nikmatin itu karena itu yang pasti juga nggak akan maksudnya hal kayak gini pasti nggak akan abadi. Tuhan itu kan melihat kegigihan kita, daya juang kita. Cahaya itu terlihat tatkala ada kegelapan. Benar. Jadi gelap itu nggak selamanya buruk. Berarti permasalahan itu bukan musibah. Bukan, berkat Tuhan. Permasalahan itu berkat Tuhan. Jadi ketika kita udah tahapan spiritual nih ya, sedih rasanya juga gitu-gitu aja Pak Wesarta. Senang juga gitu-gitu aja. Berarti kasihan sekali orang yang mendapatkan masalah, frustasi lalu bunuh diri. Iya. Karena mereka tidak mengerti itu berkat Tuhan. Berkat Tuhan. Kenapa dikatakan berkat? Berkat Tuhan karena itu sebagai proses Tuhan menyiapkan kita sebagai pribadi yang baru, yang dewasa. Mungkin kalau Tiang nggak misal contoh ya tentang segi keuangan gitu ya. Mungkin kalau di Jakarta Tiang nggak ada masalah keuangan yang kehilangan itu. Mungkin Tiang masih boros, masih pribadi yang sombong, masih pribadi yang flexing. Tapi kalau untuk sekarang Tiang ngajeng tadi berangkat ke sini, Tiang beli lontong 2.000. Terus sama sahur 5.000. Itu pun stok sahur buat 1 minggu. Makan 2.000 aja udah astungkar banget. Itu yang bijak aja. Karena kita belajar cukup. Yang penting udah warak lah, udah selesai. Apa sih yang dicari dalam hidup ini? Gitu aja. Jadi pribadi yang dewasa lebih syukur, lebih wise. Tidak ada alasan manusia itu untuk frustasi. Nggak ada sih. Karena Tiang udah di tahap enjoy. Kayak misal ya Tiang patah hati gitu. Ada dong, ini buat remaja-remaja nih. Harus tiru ilmu asiknya Kak Santi. Patah hati ya kan sama cowok si A misal atau si B lah kayak gitu. Ya udahlah, patah hati juga gini-gini aja rasanya. Ntar juga ada cowok datang lagi jatuh cinta lagi. Ngapain terus harus kalau nggak sama dia puyeng deh. Karena waktu itu hidup ini kan seleksi alam ya. Kalau energinya nggak cocok ya bagaimanapun ya tetap nggak jadi dong. Jadi ngapain patah hati juga rasanya gitu-gitu aja. Ntar juga 6 bulan lagi 3 bulan lagi juga kalau ada cowok cakep, ganteng, pinter juga akan jatuh cinta lagi. Terus ngapain coba? Dibuat asik aja hidup ini. Karena takut kehilangan, Bu. Ngapain takut kehilangan? Orang kehilangan tuh udah pasti. Dalam arti suami istri ya, kalau nggak cerai ya ditinggal meninggal. Itu kan udah kehilangan. Terus apa yang ditakutin? Coba deh, kalau kita berpikir asik, berpikir enjoy. Ya tapi tidak sesederhana itu, Bu. Kehilangan itu sesuatu yang menyeramkan. Enggak sih, kalau buat saya tidak. Kalau buat saya enggak. Itu kan bahasa Ibu Santi adalah ikhlas. Sampai kepada ikhlas itu kan kehilangan yang sudah tidak berdaya. Proses ya. Kita kehilangan karena tidak berdaya, ya udah ikhlas. Karena apa? Karena sudah ketidakberdayaan itu. Padahal kehilangan itu menyakitkan. Padahal kehilangan itu yang menyakitkan itulah manusia bisa berkata ikhlas. Tahu nggak kehilangan terberat manusia itu apa? Apa, Bu? Kehilangan jati dirinya dan semangat hidupnya. Itu kehilangan yang luar biasa. Bukan kehilangan sosok pacar, suami, istri, itu bukan. Tapi kehilangan jati dirinya adalah sebuah musibah terbesar dalam hidup manusia. Ikhlas dan syukur apa bedanya? Kalau kita syukur itu sebagai simpel, apa yang kita bisa lihat dalam kehidupan ini adalah syukur itu menikmati hidup. Syukur itu menikmati hidup. Tidak hanya sekedar kata-kata astungkaro, tidak sekedar kata-kata pas waktu punya duit aja bersyukur, pas punya ada uang aja bersyukur. No, bersyukur itu bisa menikmati semuanya. Oh, hari ini Pak W.A. Sarta memberi Tiang segelas air putih. Oh, berarti ini berkat Tuhan. Oh, bisa dikasih bangun tidur, hal yang Tiang syukuri. Dikasih kesehatan. Oh, ya udah, itu hal yang harus kita nikmati. Oh, hari ini dikasih makanan enak, beli nasi jinggo. Ya udah, kita syukurin. Menikmati setiap langkah proses hidup itu yang Tuhan suka. Menikmati dan tidak mengeluh. Even ngerasa capek wajar. Wajar misal kegiatan ini full gini-gini, bukan berarti kita mengutuki. Jangan mengutuki, karena ucapan adalah doa, mantra. Dan kalau untuk ikhlas sendiri, ya kita harus sadari dong. Di dunia ini apa sih yang kekal? Badan kita aja gak kekal kok. Orang badan kita juga akan meninggalkan kita.
Yang kekal kan roh kita, arwah kita, atman kita. Yang tujuan kita untuk moksatam jagadita yaca iti dharma. Memang kadang-kadang manusia itu selalu kurang, Bu Santi. Merasa kurang. Atas Greedy ya, serakah ya. Atas anugerah yang diberikan kepada kita saat ini. Makanya dikatakan, oh kalau kamu mengerti akan rasa syukur itu, mengerti akan rasa ikhlas itu, dan mengerti akan rasa nikmat atas kehilangan itu atau nikmat atas permasalahan itu, maka kamu mesti melihat ke bawah, jangan melihat ke atas terus. Contoh-contoh yang bisa kita lakukan atau kita latih dalam hidup ini supaya kita muncul rasa-rasa syukur, rasa-rasa ikhlas adalah contoh-contoh bahwa kita mengunjungi tempat-tempat orang-orang yang memang banyak tidak berdaya atau orang-orang yang memerlukan bantuan-bantuan kita. Seperti contohnya panti asuhan, panti jompo. Nah ini sekarang tanggal berapa, Chan? Sekarang tanggal 15. Rencana di tanggal hari Minggu tanggal berapa tuh? 20. Hari Minggu tanggal 20 ya. Bu Santi, 20 April 2025. Saya rencana akan mengunjungi seorang nenek tunanetra. Ya. Hidupnya sendiri dengan merawat 3 anaknya yang berkebutuhan khusus. Di mana itu? Di Bangli. Oh, Bangli. Dan nenek ini saya lihat di TikTok tadi pagi bahwa kehidupannya dia berjalan sewaktu-waktu pakai tali. Jadi dia pagi kemana pakai tali yang sudah dipasang tanda-tandanya itu. Seorang nenek-nenek menjaga 3 anaknya yang berkebutuhan khusus. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kita melihat ke bawah seperti itu sehingga kita merasa bahwa hidup kita frustasi? Oh gitu ya. Sehingga merasa hidup kita mau ulah pati. Sehingga kita merasa hidup kita bahwa seolah-olah kita manusia yang paling bermasalah. Pertanyaannya Bu Santi, apakah kita berdosa menerima segala anugerah yang sudah diberikan baik sama Tuhan, akan tetapi kita menjadikan anugerah ini seolah-olah bahwa ini tidak ada artinya? Jadi seperti ini, balik lagi manusia itu memiliki karma hidup masing-masing ya. Kadang faktor-faktor ulah pati ini juga dipicu dari rasa kecemburuan dan iri hati untuk melihat kehidupan orang lain lebih tinggi, status sosial dan lain-lain. Sadari bahwasannya Pancasrada ini, karma pala ini bukan sekedar pelajaran sekolah, tapi harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, contohnya misal Tiang lulusan S2 nih, terus habis itu Tiang dengan kondisinya memang seperti ini, kondisi pernah divorce dan lain-lain. Tiang masih belum bisa memiliki keluarga utuh, dan untuk saat ini ya, semoga next punya lah keluarga utuh. Amin. Untuk saat ini masih belum memiliki keluarga utuh. Terus ketika lihat teman Tiang yang profesi dokter, perempuan, cantik, punya suami yang ngayomi dan lain-lain, kalau saya iri berarti itu saya yang gila. Karena karmanya dia beda, lahir kita beda, dan pola hidupnya, pendidikan beda, yang jalan ditempuhnya beda. Itu yang iri adalah hal kebodohan manusia. Iri adalah hal kebodohan manusia. Karena gak menyadari karma palanya, gak menyadari Tuhan menciptakannya buat apa. Tapi sifat iri itu sangat muncul tiba-tiba dan selalu. Nah itu dia, karena tidak eling hidupnya seperti apa, selalu membanding-bandingkan. Oh nanti kalau Tiang nggak punya mobil seperti tetangga sebelah, Tiang nggak bahagia. Makanya jangan letakkan kebahagiaan itu dalam pendapat orang. Pujian sebatas lidah saja kok, ngapain juga puyang-puyang. Yang penting enjoy, disyukuri. Apa? Hidup ini simple. Yang ribet kan pikiran manusia, bener nggak? Kalau kita enjoy, kita bisa menikmati proses hidup ini, kita akan bahagia. Ah ya udahlah. Cuma hidup juga gini aja, nanti juga udah berlalu, nanti juga ada rezeki lagi. Selagi kita udah mau minta sama Tuhan, kita berusaha, ya udahlah. Oh ada tetangga punya mobil motor baru, ya astungkar banget. Ya semoga kalau ada kesempatan kita berdoa, meminta boleh, iri jangan. Meminta boleh, iri jangan, karena itu akan menyiksa.
Makanya kadang bisa lihat Kak Santi hidupnya enjoy aja, karena Tiang nggak pernah sih ngebanding-ngebandingin hidup. Membanding-bandingkan. Hidup nggak pernah. Tiang enjoy aja, makanya. Ojo dibanding-bandingkan. Dangdutan yang ada nanti keburu di sini. Ya gitulah Pak Besarta. Jadi bener lah ketika kita dikasih sehat ya kan, yang mau ulah pati. No, harga ginjal aja udah berapa ya kan, harga mata aja udah berapa, orang mau operasi kayak gitu. Dikasih sehat, yang sakit di rumah sakit kita jalan-jalan melali ke rumah sakit Sanglah misal. Yang sakit pengen sembuh, yang sembuh masa pengen mati. Kan lucu. Kan kayak gitu loh, logikanya seperti apa. Misal udah puyeng banget nih buat semuanya yang ngalami kalut ya, yang mengalami dark life dan lain-lain gitu kan. Itu tadi, apa yang bisa dilakukan? Diam dulu. Kedamaian itu bisa dicapai kalau kita hening. Itu yang pentingnya. Jadi apa sih yang dicari dalam hidup ini? Kedamaian itu bisa kita capai kalau kita hening. Dan hening itu mesti diam. Dan diam itu pasti refleksinya adalah renungan. Dan renungan itu pasti ada namanya evaluasi atau mulat sarira. Dan tatkala evaluasi itu timbul dengan keheningan, maka kita akan muncul yang namanya kata sadar. Kesadaran. Sadar inilah yang namanya wujud dari awal menuju pada Tuhan. Iya, kebangkitan spiritual itu pondasinya kesadaran diri. Dan ini juga untuk semangat juga untuk para pemuka agama. Ini yang untuk kondisi ulah pati ini. Tadi kan udah pemerintah juga, perannya pemerintah. Ayo penyuluh-penyuluhnya ya, ayo turun ke Banjar, ke desa-desa. Yuk ya, dilihat nih podcastnya ya. Terus juga untuk dan Bu Santi siap membantu. Bila siap membantu. Nanti bisa di channel YouTube Santi Dharma Chandra. Tiang sangat siap sekali untuk mendampingi akan hal itu. Terus buat juga pemuka agama juga, ini mungkin juga Tiang juga hormat, respect sama pemuka agama yang luar biasa dedikasinya untuk umat dan masyarakat. Kita tahu Sulingge juga banyak untuk memberikan waktu dan lain-lain untuk kepada umat dan masyarakat, itu yang kita harus hormati ya. Terus untuk pemuka-pemuka agama, tapi juga ini untuk yang oknum-oknum, ini yang perlu digarisbawahi. Kemarin itu kan Tiang punya sahabat ya di Guang. Dia mengalami permasalahan hidup lah, entah dia sakit atau apa, datanglah ke oknum pemuka agama gitu kan. Ya mungkin kalau bisa dibilang kayak oknum balian lah, kayak gitu kan. Terus kondisinya ini kan udah depresi nih temen Tiang kan. Terus dimintain yang namanya kayak Banten berapa juta dan lain-lain. Kalau nggak gini nanti diancam, nanti bisa mati lah, inilah mati cepet lah tuh. Itu kan bikin down. Sedangkan spiritual sendiri itu kan konsepnya untuk membangkitkan semangat hidup. Jadi siapapun untuk oknum-oknum kayak gitu, udah deh, jangan deh, nggak perlu, kasihan sama umat dan masyarakat. Jangan kayak hal memberatkan kayak gitu. Utamakan kepentingan umat. Nanti rezeki itu pasti ada aja kok. Yang penting udah deh, nggak perlu kayak gitu-gitu, kasihan loh umat kayak gitu. Apalagi yang polos-polos kan, yang nggak ngerti apa-apa ya. Aduh nanti kalau nggak dibantenin ini, nanti anak ada juga kemarin aduh nanti kalau nggak ada BCL-nya pas otonan anak Tiang, nanti anak Tiang sakit. Tuhan yang nentuin. Ngapain harus ditentuin sama BCL atau Mbak? Kalau memang belum mampu ya udah otonan tahun depan, sekarang nabung logika ya kan, jangan dipaksa. Bu Santi, pertanyaan terakhir. Bu Santi hidup umur baru 30 tahun ya? Kok pikirannya aneh ya? Aneh ya? Aneh itu apa? Boleh kok dibilang. Kenapa selalu berpikiran untuk ngayah kepada masyarakat, kepentingan untuk umat, dan selalu senang atas kesenangan banyak orang? Nah itu tadi ya. Yang pertama adalah seperti ini. Kenali dirimu, kau akan mengenali Tuhanmu. Tahu peran karmanya masing-masing. Di setiap meditasi atau Tiang sendiri pas waktu di Merajan, kan Tiang biasanya meditasi itu jam 2, jam 3. Kadang Tiang mau kemit sendiri di Pura Dalem sambil merenungi, Tiang hidup ini untuk apa sih? Seperti itu. Akhirnya Tiang menemukan jawaban bahwasanya hidup Tiang ini untuk umat dan masyarakat. Memang ada perannya orang yang hidup perannya untuk jadi istri, jadi ibu full time, be a mother and wife in home.
Tapi kalau tiang nggak bisa seperti itu, makanya tiang juga untuk ketika ada orang yang ini pengalaman pribadi ya, kayak Santi saya mau nikah sama kamu buat jadi istri aja di rumah, nggak bisa. Pasti itu saya tolak, saya nggak mau, karena hidupnya tiang ini buat umat dan Tuhan. Harus siap akan hal itu. Bisa nggak untuk mendampingi umat, bisa nggak untuk membimbing umat, bisa nggak berjuang sama-sama di jalan Dharma. Kalau nggak bisa, nanti hidupnya tiang yang remedi lagi, gagal lagi. Nanti seperti itu, karena tiang belajar dari sebuah kegagalan itu. Jadi pentingnya tahu hidup kita lahir untuk apa sih sebenarnya. Ada yang perannya jadi guru, ada perannya untuk jadi pengacara, ada perannya jadi polisi, ada yang memang untuk kegiatan spiritual dan lain-lain gitu kan. Kalau kita udah tahu peran kita seperti apa, kita akan enjoy menjalani hidup. Dan kita jangan memaksa keadaan. Misal tiang karena kayak gini terus nanti pengen memaksa keadaan untuk pengen jadi istri aja lah 24 jam di rumah. Nggak bisa. Karena hidup tiang memang tiang didikasikan cita-cita tiang punya pasraman. Terus ya punya untuk kegiatan-kegiatan sosial, yayasan, ya terserah mau panti asuhan, panti jompo. Semoga ada penyeimbang energi yang disebut dengan suami yang bisa berjuang bersama-sama untuk mewujudkan hal itu. Setelah itu tiang meninggal udah selesai. Tiang udah ikhlas kok. Udah gak ada mikir apa-apa lagi. Wow. Sebelum kau mengenali Tuhanmu, maka kenalilah dirimu sendiri. Karena tugas kita memang harus mengenali diri kita sendiri. Untuk apa kita di dunia ini, sebagai apa kita di dunia ini, dan apa yang mesti kita lakukan di dunia ini. Siapa yang kita ajak berjuang di dunia ini, dan selalu ada pertanyaan siapa, apa, mengapa, di mana. Maka kau akan mengenali dirimu sebelum kau berkata bahwa kau mengenali Tuhanmu. Dan ternyata permasalahan itu bukan adalah sebuah musibah. Karena di mana kita melihat titik terang itu kita bisa lihat pada kegelapan. Artinya kegelapan itu adalah tanda-tanda kita akan melihat sebuah cahaya. Permasalahan itu adalah tanda-tanda akan menimbulkan kebangkitan katanya. Tanda-tanda akan menjadikan kita hidup baru katanya. Karena dari permasalahan itu kita akan dilahirkan kembali. Semoga bermanfaat. Salam sehat, berbahagia. Bu Santi, matur suksema. Om Santi Om. Wah, luar biasa Ibu Santi nih. Pasti ada solusi.